لرضا بشفاعة رسول الله وعلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وزوجه وذريته وعلى الكرام وجميع أولياء وخصوصا والدنا الشيخ شرفودين أحمد بن حجر الأسقلاني الشيخ محمد نور الدجاج الشافعي شهد لنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah lama kita ngaji kitab ini, sebulan lebih, pas sampai tengah-tengah. Wa qala asy-sya'ir awal-awal. Kalau bisa ya halaman 140. Halaman berapa Pak? 33. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Wa qala asy-sya'ir, dan berkatalah asy-sya'ir, penyair, ayyuhal munaji rabbahu bi anwa'il kalam wa talibu maskanahu fi daris salam wal musawwifu lil tawbati aman ba'da amin wa ma araka munsifan li nafsika bainal ahad. Ayyuhal munaji, wahai orang yang bermunajat. Munajat itu munajat, doa istighosah itu artinya hampir sama. Kalau doa itu mohon dengan biasa-biasa saja. Kalau munajat itu agak sedikit mendesak. Kalau istighosah itu mohon tapi setengah maksa. Pak, itu banget Pak. Nah, namanya istighosah. Lah munajat itu di tengah-tengah itu. Ayyuhal munaji, wahai orang yang bermunajat, memohon pada Allah, Rabbahu, kepada Tuhannya. Munajat itu bi anwa'il kalami, dengan macam-macam bahasa. Jadi orang doa tidak harus pakai Arab. Daripada bahasa pakai Arab, Allahumma Rabbana, tapi doa apa Mas? Bohong. Mending ya Allah, proyek tembus ya Allah. Doa apa yang langsung to the point ini? Ya Allah, moga-moga bini ngambek. Moga-moga bini ngambek. Wes munajat doa itu bi anwa'il kalam, dengan berbagai macam bahasa. Daripada Allahumma gak ngerti ya wis, kecuali doa yang dari Quran. Kayak doa andalan kita ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
baca berjanji. Itu kan doanya panjang. Allahumma ya basital yadaini bil aliyah. Itu di tengah-tengah saya banyak kalimat yang saya nggak paham. Makanya biasanya saya nggak baca doa. Terus doa biasa yang saya paham. Daripada Allahumma takutnya nanti malah salah alamat mereka. Takutnya tak hujan-hujan, banjir-banjir masih kita hujan. Wattalibu, dan orang yang mencari maskanahu, tempat kembalinya, tempat peristirahatan, itu maskan. Dari kata sakana, tenang, berubah menjadi kata sakinah. Makanya harapannya orang rumah tangga itu sakinah. Sakinah itu artinya tenang. Dulu sebelum berumah tangga hidupnya otak-atik nggak karuan. Begitu berumah tangga harapannya menjadi tenang. Lalu begitu berumah tangga malah tambah. Kok malah tambah parah? Berarti bukan sakinah. Sakinah itu dari kata sakana, artinya tenang. Sukun, makanya tanda harokat sukun itu berarti tenang, mati. Makanya harapannya orang rumah tangga itu sakinah. Nah ini kita kalau diundang acara itu doanya samawa sih masalahnya. Samawa itu sakinah artinya tenang. Maskan berarti tempat ketenangan. Wattalibu maskanahu, dan orang yang mencari maskanahu, tempat ketenangan untuknya, fi darissalam, di tempat kedamaian alias surga. Jadi syair ini itu ditujukan kepada orang yang bermunajat dengan macam-macam bahasa. Orang-orang yang mencari surga. Kalau di sini terang apa itu? Para mencari surga. Sampai episode berapa? 20 tiap tahun ada. Tapi wal musawwif litaubati aman ba'da amin. Munajat kepada Allah, pengen nyari surga, tapi ternyata wal musawwif, menunda-nunda. Litaubati, untuk bertaubat, aman ba'da amin, dari tahun ke tahun. Ntar aja kalau udah agak keuangan, jadi dia kalau nyampe keuangan. Lah kalau enggak, taubat jangan terus pokoknya asal ada rentek hati taubat, jangan ntar sore nanti siapa tahu. Makanya kadang kalau ada, mohon maaf ya, umpama ada orang mau mu'alaf, menyatakan diri untuk Islam, maka ketika dia menyatakan itu langsung disyahadatkan. Mustahab itu juga. Nah masalah nanti dipersaksikan itu proses selanjutnya. Karena gak ada jaminan ketika kita dulu atau besok dulu saya cariin ustaz. Lah iya kalau panjang umur, kalau dia langsung mati, nah dia mati berarti kan belum dalam keadaan muslim. Makanya dia langsung di umpama punya teman, punya ini, saya mau pengen Islam, udah langsung apa kalau Habib Jafar biasanya login langsung asyhadu an la ilaha illallah. Masa bimbing cuma itu doang nggak bisa. Seandainya kan kita ini ya, antara itu ya, itu dia kayak gitu kan, kita dosa kan gitu. Kita kalau seandainya dia nggak panjang umur, kita yang kena dosa. Pokoknya begitu dia menyatakan saya baca syahadat, masalah nanti dipersaksikan ke orang banyak itu urusan nanti. Pokoknya ketika ada orang niat mau bersyahadat, langsung saat itu.
Nanti kalau kita tunda-tunda, iya kalau panjang umur. Kalau enggak, masalahnya ini urusannya akidah seseorang. Lah kalau tobat berarti kan dia masih dalam keislaman, hanya dosa saja. Tapi kalau iman dan tidak iman ini kan fatal masalah. Ya kalau dia ada jaminan, kita tahu nyawanya bisa 10 tahun lagi apa-apa. Dan kan kita nggak tahu. Seandainya ada orang yang begitu langsung. Wa ma araka munsifan li nafsika bainal anan. Wa ma dan tidak araka saya melihatmu munsifan, orang yang adil, insaf. Insaf kalau bahasa kita insaf, tapi insaf dalam bahasa kita sama bahasa Arab beda. Insaf kalau bahasa kita itu kan orang yang menyadari kesalahan itu. Insaf. Nah, gimana teh? Nah, insaf dalam bahasa kita itu kan orang yang menyadari kesalahannya. Tapi kalau insaf di sini artinya adil. Wa dan aku tidak melihat umur sifat orang yang insaf, orang yang adil, linafsika untuk dirimu bainal anami, antara orang lain. Katanya munajat pada Allah tapi masih berbuat dolim, ya munajatnya mentang. Katanya tolibi maskanahu fi salam, tapi kok tobatnya ditunda, masih perilaku dolim terhadap orang lain, yo tadi mental tobatnya atau munajat. Innaka law rafaqta yawmaka ya ghafil bisiyami wa ahyaita tula laylika tula layalika bil qiyam. Oh ya bener laylika, karena setelah dia nggak ada alif ya. Yang setelah huruf ya layalika walaylika, setelah huruf ya nggak ada alif kan? Nggak ada, jadi laylika. Innaka sesungguhnya engkau law rafaqta, seandainya engkau memanfaatkan yaumaka hari, ya ghafilu, wahai orang yang suka lupa, bisyami, puasa. Puasa itu artinya nahan diri. Seandainya engkau bisa memanfaatkan harimu dengan banyak menahan diri, karena banyaknya perilaku dosa itu kan gara-gara kita gak bisa nahan diri. Rata-rata dosa kita itu gara-gara gak bisa nahan diri. Di rumah ini sudah ada, begitu lihat di jalan kok masih matanya pelorok-pelorok, gara-gara gak bisa nahan diri. Begitu ada maling kotak amal gak bisa nahan diri, pengennya yo salam olahraga. Itu jadi enggak jadi. Lah iya kalau seandainya beneran yo salam olahraga, bung langsung innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu kasusnya malah berkepanjangan. Pak ya. Jadi rata-rata orang dosa itu kan gara-gara nggak bisa ngempet, nggak bisa nahan. Orang-orang yang dikandani KPK yang diseragami oranye kan gara-gara nggak bisa nahan diri. Wah kayaknya bisa ini dimainin. Ini ada sekian, kayaknya di markup jadi sekian, bisa nggak bisa nahan diri. Lagi kerja di kantor, udah wah lembaga kayaknya nggak ada yang lihat, kardus itu mampir depan Madura, bukan gara-gara nggak bisa nahan
engkau itu orang yang bisa menahan diri. Wa ahyaita lailaka bil qiyam, dan engkau menghidupkan malammu dengan bangun. Ngapain? Nonton bola. Apa naik? Oh nyemplak. Nyari gara-gara lagi nanti. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayya wa asaka rabbuka maqamam mahmuda. Salat sunnah yang langsung disebut dalam Al-Quran ya tahajud. Cuman kadang kita itu tahajud kalau lagi kepepet, kalau lagi ruwet, dan yo Allah, ngomongnya berat sekali ya. Ngomongnya berat sekali. Dan ini yo, makanya kadang kita dibikin sering kepepet tuh biar sering tahajud. Oh kadang kalau lagi kepepet tuh yo kan susah tidur, begitu susah tidur tahajud. Lah begitu urusannya beres kan pulas tidur. Ngorok. Subuh enggak kesiangan ada alhamdulillah. Makanya kita itu sering dibikin ruwet itu ya biar itu sering tahajud. Biar ya Allahnya itu mantap. Sekarang kalau ya Allah masih mantap kan? Wah. Dan alhamdulillah khawatirnya dulu asal tanggal 5 itu kan susah tidur. Ya Allah. Begitu habis ya Allah di luar begitu token ya Allah. Khawatirnya kan token aman, tanggal 5 aman, tidur pulas, subuh gak kesiangan dan alhamdulillah. Yes, emang manusia emang begini juga ya. Manusiawi itu di mana-mana ya hampir mirip, aslinya itu hampir mirip. Kalau lagi kepepet itu ya Allahnya itu. Pokoknya doa yang dia hafal dibaca semua aja. Ada orang baca waqiah, duha. Ada baca itu ya Ghani ya Hamid ya Qadim ya Hamid. Gimana bacanya? Yang dibaca kalau habis Jumat itu katanya biar rezekinya nggak habis-habis. Kadang kalau orang kepepet urusan rezeki sampai diijazahin doa yang gak jelas tak Arab tak Indonesia aja dijalani. Ya Rabbana ya Qudus sahil lana bil qudus, duit merah alus, duit biru mulus, ya Rabbi
Waqtasarta bil qalili minal ma'i wat ta'am. Waqtasarta dan engkau membatasi bil qalili dengan yang sederhana. Minal ma'i dari minuman wat ta'am dan makanan. Tapi wong kita yang terkenalnya makanan ini. Acara apa aja yang ujung-ujungnya makan. Yasinan makan, tahlilan makan, ngajian ini makan, mudah makan, kumpul-kumpul baik sampai ada pun yo makan gembor begini lakukan maka engkau akan menjadi akhro orang yang paling pantas antana untuk memperoleh semulia-mulianya posisi. Makom itu artinya posisi. Kalau di sini makom jadi kuburan. Makom itu tempat. Makom mahmudah, tempat yang mulia. Asa ayya wa asa rabbuka maqam. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadin wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajata wal maqamah mahmudah. Maqam itu artinya posisi, kedudukan. Maqam. Nomor maqamnya di mana? Posisinya di mana? Bukan kuburannya di mana. Makom itu posisi. Wal karamata dan kemuliaan al-azimata yang agung min rabbil anami dari Tuhannya sekalian manusia. Wal ridwana al-akbar min bil jalali wal ikram. Wal ridwan dan keridhaan al-akbar yang besar min dzil jalali wal ikram dari zat Allah yang maha agung dan maha mulia. Pengen memperoleh makom yang mulia di sisi Allah, belajar ngempet, belajar nahan diri, latihan menghidupkan malam, latihan menyederhanakan makan dan minum. Qala asy-syairu min bahril tawil, berkatalah penyair dalam bentuk bahar tawil. Bahar tawil itu nama lagu, nama kalau Indonesia anda-anda. Bahar tawil itu yang ini kalamun qadimul la yumallu samahu tanazza'a qawli wa fi'li faya rabbi mat'ni bisirri hurufi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa balati. Itu dulu zaman saya SD, setiap mau ngaji suruh baca ini. Alamun qadimul la yumallu samahu. Apa? Oh lupa. Biasanya santri-santri Jawa itu suruh ngapalin beginian. Kalau di surga suruh baca ini nggak bosan? Enggak ya? Baca ya. Kalamun qadimul la yumallu samahu tanazza'a qawli wa
Ambulan yang bagus kan APV. High S itu yang kelasnya ke sono, Sandi Budi. Kalau kelasnya cuma ke Budi Dharma, ke Rorotan, ini paling APV. Ya, walaupun dia mobilnya Alphard, nggak perlu. Nah, ini tetap naiknya APV. Biar tiap hari naiknya tetap naiknya ya APV. Makanya tenang aja man, nggak usah mikirin beli mobil. Ntar ada yang nganter naik APV. Sambil lebaran ini. Nah, iya sambil lebaran. Kalau males jamaah nanti digotok paling depan. Biasanya itu makmum itu harusnya di belakang imam, ini boleh di depan imam sambil rebahan. Songong nih, makanya songong itu langsung dibawa ke kuburan. Kemudian dua amalnya, yang nganter kan 3 ini, keluarganya, hartanya, amalnya. Wayang jimu isnani, maka yang 2 balik, keluarganya yang balik, bininya yang katanya dulu waktu pacaran katanya sehidup semati ya lampret kayak, apalagi laki. Hartanya ya balik, paling yang dibawa paling banter 1,5 juta. Pak Mansyur, 1,5 juta yang dibawa ya. Itu pun di cover sama rumah. 1,5 juta 2 juta. Nah, iya. Paling banter yang dibawa 1,5 juta. Itu pun dibantu sama rumah. Berarti yang lain ditinggal. Lah yang tetap menemani wa amaluhu amalnya. Nah, bagaimana caranya supaya duitnya, harta, keluarganya bisa menemani? Ya tadi waladun sholihun, anak yang soleh, kemudian sodaqotun jariyatun, sedekah jariyah. Gorengan kita temenin Pak Satam gorengan kita temenin sono, berarti tidak kelaparan dia ke sono, banyak gorengan. Air Bakso malam itu biar iya ntar yang temenin emang bakso, cuman jarang-jarang. Ntar di sono ya makan bakso. Nah itu namanya sodaqotun jariyah. Nah kemudian waladun sholihun, anak yang soleh yang doain, Rabbi firli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani. Makanya minimal anak kita itu bisa doa untuk kedua orang tua. Mau nyantri mau apa sih yang penting pokoknya ingat sama orang tua, minimal Rabbi firli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Fa in kunta mashghulan bi syai'in fala taqul bi ghairi alladhi yarda bihi Allahu ushghul. Fa in kunta, maka ketika engkau berada mashghulan, sibuk, proyek sono belum kelar datang proyek lagi, sono belum kelar datang proyek lagi, sibuk, pagi kemudian sore ke CDC, ngurusin Tuhan nggak kelar-kelar. Tuhan kebakaran kok yang nggak bisa lari. Fa'in kunta mashghulan, kalau ketika engkau sibuk bisyai'in dengan mengerjakan sesuatu, fala takun bi ghairi alladhi yarda bihi Allahu ushghul, maka jangan sampai kesibukan itu yang tidak mendatangkan ridho Allah. Dan terus caranya gimana? Ya caranya supaya kerjaan kita, kegiatan kita hari-hari itu mendatangkan ridho Allah, niatnya yang benar. Berangkat kerja bismillah, mencari rezeki halal.
Tuhan dikerek lehernya. Oh niatnya nyari rezeki halal apa ya Pak? Itu wis walaupun seharian dari pagi sampai wis kerja, tapi karena niatnya baik, nyari rezeki yang halal supaya anak istri terhindar dari perkara haram. Kalau rezeki cukup kan insya Allah nggak lewat rezeki nyari haram kan. Nah maka kesibukan itu mendatangkan ridho Allah. Nah orang punya tanggungan anak istri kok wiridan, oh ketemu Sayyidina Umar cekek, kan ada kasus kan, ada sahabat masih muda, masih usia produktif kerja. Nah ketika sahabat Umar lewat, si pemuda itu ya wiridan di masjid, kayak di sini yang itu kayu wakita macam-macam. Siang sahabat Umar pulang makan siang masih di sini. Sore Sayyidina Umar lewat masih di sini. Akhirnya si pemuda ini sampai, "Apain Mas?" Doa apa? Minta rezeki. Udah dapat? Belum. Akhirnya langsung kalau bahasa kita mah cekewek. Cekewek itu bahasa Betawinya apa? Gini berarti. Langsung ditarik keluar. Oh, ini pasar Solo yang baru buka Tambun Center. Tambun Center sebelum pasar baru buka. Solo nyari rezeki. Doa harus, tapi harus bisa. Ketemu Sayyidina Umar cuma doa, malah dimaki-maki. Nah, supaya kerjaan kesibukan kita itu mendatangkan ridho Allah, niatnya ya tadi kan ada hadis panjang itu intinya betapa banyak kegiatan itu dohirnya kegiatan dunia. Nah, orang kerja itu kelihatan dohirnya kayak dunia ya. Pak Satam keliling pakai galon, kan dohirnya kelihatan dunia ya. RT Idris kelas. Tapi wong niatnya baik. Kalau Pak Satam niatnya ngasih minum orang-orang biar gak kehausan. Pak Idris niatnya biar pagernya orang-orang bagus. Kan niatnya bagus ya. Memang dia biar dia punya kitchen set biar niatnya pokoknya bagus. Lah nanti di akhirat itu akan bernilai besar di hadapan Allah bius ini yang karena baiknya niat. Lah sebaliknya ada kegiatan yang dohirnya itu kegiatan akhirat. Ngaji ini kan kayaknya kegiatan akhirat ya? Kayaknya. Tapi nanti di hadapan Allah kosong, gak ada nilainya karena niatnya gak baik. Daripada di rumah umat. Niatnya hindari umat. Bukan niat ngaji, niatnya hindari umat. Dari tadi kok musik kok gak berhenti. Yang lain apa? Ya, nanti di hadapan Allah kosong, gak ada nilai. Makanya ya niat itu berpengaruh. Maka fa in kunta masyghulan bi sayyin fala takun bi ghairi alladhi yarda bihillahu tushghal. Kesibukan kita itu diniati yang baik. Yang penting bukan kesibukan yang melawan aturan agama. Lah mau nyopet bismillahirrahmanirrahim. Mau masang slot nawe. Mau masang slot kok nawe itu. Oh, dikenceng malaikat apa? Falan yasab al-insana min ba'di mautihi ila qabrihi illa alladhi kana ya'mal. Falan dan tidak ada yasab yang menemani al-insana manusia min ba'di mautihi setelah kematian
ila qabrihi sampai ke kuburnya. Kalau tadi makom itu posisi, kalau kubur ya kubur. Illal ladzi kana ya'malu, kecuali apa yang dia kerjakan, apa yang dia perbuat. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Kalau baik dia kecil, kayak-kayaknya nggak ada nilainya, tetap nanti di alam berikutnya akan ada balasan. Kita lagi jalan, kok lihat ada paku pinggir jalan, kita ambil, kita amanin, khawatir biar nggak tertabrak motor orang, kelihatannya remeh, tapi bisa jadi itu pahalanya besar. Sesuatu yang kecil, kita lewat perapatan, di kantong ada 2.000, ada yang periwitan gak dilepas-lepas itu, kadang sampai kesel ini kita mau lewat ke pinggir-pinggir. Nah, 2.000, walaupun sambil agak kesel-kesel, bisa jadi itu yang nilainya besar di hadapan Allah, kita nggak tahu. Amal kita yang mana yang diterima kita. Ala innamal insanu dhaifun bi ahlihi yuqimu qalilan indahu summa yarhalu. Ala innamal insanu, sesungguhnya manusia itu dhaifun, ibarat tamu li ahlihi, untuk keluarganya sendiri. Maksudnya apa? Kita itu biar kita dikeluargain kan kayak tamu. Kita dulunya sendiri, kemudian punya istri, kemudian punya anak, kemudian setelah itu anak pergi satu-satu, setelah itu istri pergi, tinggal kita sendiri. Atau enggak ya kita yang pergi duluan, maka ya kayak tamu. Orang hidup itu kayak tamu, kita di sini ya kayak tamu. Oh, kita di sini berapa lama ya nggak tahu. Jadi kayak tamu terhadap keluarganya sendiri aja kayak tamu. Ya, kayak saya ya, anak 3 ya, 1 pun nggak ada yang di rumah. Ya kan kayak tamu ya. Nanti umpama yang gede dilalah ketemu jodoh di sono, yo wis hilang. Yang laki ketemu jodoh di mana, yo wis hilang. Tinggal berdua, utak-utuk berdua, tak lama-lama yang meninggal duluan siapa? Sendirian lagi. Lama-lama selesai. Ini wis hidup itu kayak tamu. Biar di mana-mana ya sama kayak tamu. Ala innamal insanu dhaifun bi ahlihi. Ingatlah bahwa orang hidup manusia itu seperti tamu, walaupun terhadap keluarga. Yuqimu qalilan, menetap sebentar. Indahu, di sisi itu tengah-tengah keluarga. Summa yarhalu, kemudian dia pergi. Ya segitu ya. Pak Haji punya anak 3, yang 2 udah gak ada. Ya Pak Haji. Baik. Ntar satu lagi bapak ketemu jodoh jauh, yo wis pergi, tinggal berjuang, yo wis tahu. Yuqimu qalilan indahu summa yarhalu. Bersama sama kita itu enggak lama, anak kita bersama kita itu enggak lama. Iya, apalagi yang dari umur SD udah nyanyi. Kayak Pak Satap, anak yang 2 udah gak di rumah, tinggal 1. Pak Yoko, Mas Yudi, ya kan, Pak Mansur yang tidak aku yang di sini, teman, makanya biar ditetepin kayak apa, kayak kamu. Apalagi punya anak perempuan semua, asal ada yang ganteng cocok, ganteng cocok, Pak Ji, udah ngalamin loh Pak Ji, ada 2 perempuan kan? Iya, asal datang Pak. Saya ingin lamar anak bapak, begitu Pak Haji, kopi saya terima, itu berarti udah serah terima bawa. Ala innamal insanu dhaifun bi ahlihi.
Yuki Ukolila bersama sama kita itu cuma sebentar. Anak nyantri ya masih di Bahri paling pulang seminggu 2 minggu paling banter pergi lagi. Ntar lulus SMA kuliah jauh. Begitu lulus kuliah kerja pertama jauh lagi. Ntar ketemu jodoh jauh lagi. Kata penyair ala innamal insanu dhaifun li ahlihi